Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kita kali ini kita akan membahas materi tentang analisis sistem yang berkaitan dengan kegiatan pertama di dalam proses analisis sistem kita, yaitu menggambarkan atau menguraikan tentang sistem yang sedang berjalan. Penggambaran atau penguraian tentang sistem yang sedang berjalan bisa dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk deskripsi, bisa juga digambarkan dalam bentuk flowchart. Dalam proses menggambarkan atau menguraikan tentang sistem yang berjalan, ada dua hal yang harus kita lihat, apakah sistem yang sedang berjalan itu adalah merupakan sistem yang memang sudah terkomputerisasi, tetapi perlu dilakukan penyederhanaan atau penambahan modul dalam sistemnya karena sudah terjadi beberapa masalah yang ditemukan. Ataukah bisa jadi sistem yang sedang berjalan itu memang adalah merupakan sistem yang masih sifatnya manual. Nanti kita lihat saja kondisi atau requirement daripada sistem yang sedang berjalan. Baik, kita lihat dalam materi ini yang akan kita bahas adalah bagaimana menguraikan atau menggambarkan satu sistem yang sedang berjalan dengan menggunakan flowchart system. Flowchart system adalah bagan atau gambar yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem atau proses bisnis yang terjadi di dalam satu sistem yang akan kita gambarkan, di mana bagan alur sistem itu menunjukkan apa yang dikerjakan di dalam sistem tersebut. Dalam flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan atau mengolah data itu. Data dan proses dalam flowchart system itu bisa kita gambarkan secara online kalau memang sistemnya sudah menggunakan sistem online, atau secara offline. Ini kalau tidak dihubungkan langsung dengan komputer. Nah, kita lihat beberapa simbol yang digunakan di dalam flowchart system. Simbol yang pertama adalah simbol dokumen. Dokumen atau laporan yang dipersiapkan bisa dengan tulisan tangan atau bisa juga dicetak dengan menggunakan komputer. Lalu beberapa tembusan dari satu dokumen. Di sini diberikan nomor dokumen, digambarkan dengan cara menumpuk simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di bagian depan sudut kanan atas. Kemudian input-output berupa jurnal atau buku besar. Lalu untuk menampilkan informasi dari peralatan output yang bersifat online seperti terminal, monitor atau layar digunakan simbol ini. Kemudian input atau pengetikan secara online kita gunakan simbol seperti ini. Lalu terminal atau personal komputer kita menggunakan simbol yang ini. Ya, ini simbolnya. Kemudian kita transmisi, kita pakai simbol yang ini. Nanti dibaca keterangannya di belakang. Selanjutnya simbol lain adalah simbol pemrosesan atau simbol proses dengan menggunakan komputer, di mana dilaksanakan biasanya jika akan menghasilkan perubahan atas data atau informasi yang diproses tadi. Kemudian jika kegiatan atau proses itu dilakukan secara manual, maka gunakan simbol yang ini. Lalu proses pendukung atau auxiliary operation, yaitu fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh peralatan selain komputer. Ya. Kemudian proses pengetikan secara offline digunakan simbol yang ini. Jadi lawannya tadi bertolak belakang dengan simbol ini. Ini proses pengetikan dilakukan secara online.
Ya, kalau yang di bawah ini dilakukan secara offline. Nah, jadi di dalam menggambarkan atau menguraikan satu sistem yang sedang berjalan yang kita analisis dengan menggunakan simbol-simbol flowchart, itu sudah menggunakan standarisasi simbol atau kaidah simbol yang memiliki tujuan dan maksud tertentu setiap simbol itu. Supaya lebih mudah, kita langsung lihat simbol contohnya saja ya. Jadi di sini saya menggambarkan sistem pengisian kartu rencana studi. Kalau dilihat dari gambar bagan ini atau flowchart ini, maka di sini sudah menggunakan komputerisasi. Diawali dari sini stakeholdersnya atau entitasnya ada mahasiswa, kemudian SIAKAD, sistem informasi akademiknya, dosen wali, kemudian ketua prodi. Jadi di sini entitas di sini tidak selamanya adalah merupakan manusia, tetapi bisa juga adalah merupakan sistem. Kita dahului dengan mulai, lalu dari mahasiswa ini kemudian menginput KRS, berarti ini proses inputnya secara komputerisasi. Hasil inputnya itu akan masuk ke dalam database. Jadi ini ada filenya di sini, ada database-nya. Kemudian setelah itu proses berikutnya adalah dosen wali melakukan verifikasi dari KRS mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian ketua prodi juga melakukan verifikasi secara online KRS yang sudah diinput oleh mahasiswa. Jika KRS yang diinput oleh mahasiswa sudah disetujui, sudah di-ACC oleh dosen wali maupun ketua prodi, maka mahasiswa melakukan pencetakan KRS yang sudah di-ACC sehingga menghasilkan dokumen KRS. Jadi nanti dicetak sebanyak 3 dokumen. Jadi simbol dokumen itu ada yang simbol hanya satu seperti ini, berarti ini dokumennya cuma satu. Tetapi kalau dokumennya bertumpuk seperti ini, berarti ada tembusannya. Berarti dokumen KRS yang pertama itu menjadi dokumen KRS untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua ini dikasih kode B, berarti sambungannya ada di sini. Berarti dokumen KRS ini untuk dosen wali, lalu dosen wali melakukan arsip. Jadi ini simbol arsip, penyimpanan dokumen. Kemudian diberikan kode N di dalam, itu berarti bahwa arsip itu disusun berdasarkan number, mungkin disusun berdasarkan nomor stambuk atau nomor NIM. Jadi selain N ini biasa kita kasih juga simbol A di dalam, berarti dokumen itu disusun berdasarkan alfabet. Kemudian yang kedua, dokumen yang ketiga ini kodenya adalah A, sambungannya ada di sini. Berarti ini untuk tembusan untuk ketua prodi, ini juga diarsip secara number, berarti diarsip secara NIM. Nah setelah itu selesai. Nah ini menggambarkan satu proses bisnis penginputan KRS yang memang sudah terkomputerisasi. Dari sini nanti kemudian kita akan melihat apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau disederhanakan di dalam proses pengisian KRS berdasarkan sistem lama yang kita gambarkan. Nah, ini kurang lebih seperti ini contohnya. Kemudian contoh lain adalah proses bisnis tentang peminjaman uang koperasi. Stakeholdernya atau entitasnya adalah anggota, kemudian ada pengurus, ada bagian keuangan, lalu kemudian ada pimpinan. Nah, kita lihat, ini dimulai. Anggota mengisi formulir data pengajuan pinjaman. Ini ada dokumennya, formulirnya. Kemudian formulir atau dokumen itu diserahkan ke pengurus. Kemudian pengurus memproses data peminjamannya, hasil pemrosesannya itu masuk ke dalam database. Setelah itu, daftar pinjaman menghasilkan, setelah diproses muncul daftar pinjaman, dokumennya, dokumen daftar pinjaman. Lalu dokumen daftar pinjamannya itu kemudian akan diserahkan ke bagian keuangan untuk diproses selanjutnya. Nah, kemudian merealisasikan uang pinjaman, ini prosesnya adalah proses manual.
Lalu setelah itu dihasilkan dokumen yaitu kartu dan bukti peminjaman. Nanti diarsip. Ini ada 2 dokumen bertumpuk, berarti salah satunya adalah diserahkan ke anggota yaitu kartu dan bukti peminjaman. Dari kartu dan bukti peminjaman itu kemudian dibuatlah laporan. Ini masih secara manual semua ya, belum terkomputerisasi. Dia sudah menggunakan database di sini mungkin untuk proses penginputan datanya saja, tetapi tidak secara computerized secara keseluruhan. Lalu menghasilkan lagi 1 dokumen yaitu laporan peminjaman, dan laporan peminjaman itu akan diserahkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban. Nah, setelah itu selesai. Nah, ini contoh penggambaran proses bisnis peminjaman uang koperasi. Kalau diperhatikan dari simbol-simbol yang digunakan masih banyak menggunakan proses manual seperti pembuatan laporan tadi. Kemudian merealisasikan uang pinjaman juga masih secara manual. Ya. Di sini ada proses penginputan atau pemproses dengan menggunakan komputer untuk masuk ke dalam database. Mungkin asumsi kita dia masih menggunakan aplikasi seperti Excel mungkin. Contoh lain adalah proses bisnis tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini ada bagian requesting department atau bagian yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian ada bagian SDM, Human Resources. Kemudian di bagian payroll department atau bagian penggajian. Jadi requesting department itu mengeluarkan job vacancy form atau form lamaran pekerjaan. Kemudian form lamaran pekerjaan yang sudah dimasukkan itu diserahkan ke bagian Human Resource atau bagian SDM. Lalu kemudian dilakukan prepare position hiring form, dilakukan secara manual untuk mempersiapkan posisi yang dibutuhkan, sehingga nanti akan menghasilkan dokumen tentang form position hiring atau yang dibutuhkan. Nah, nanti diarsip lagi di sini secara numerik. Lalu nanti tembusan dari dokumen ini, 1 di poin B di sini, dokumen yang kedua masuk ke bagian penggajian departemen payroll. Satunya lagi itu diserahkan ke requesting department atau bagian yang membutuhkan tenaga kerja. Nanti requesting department juga mengarsip, diarsip secara alfabet ya, secara alfabet. Kemudian di sini di payroll department, setelah dia menerima position hiring form, maka diinput ke dalam komputer data tentang position hiring form. Jadi diinput secara online, lalu menghasilkanlah dokumen yaitu position hiring form, lalu diarsip lagi secara numerik atau secara nomor urut angka. Nah, contohnya seperti ini. Dan sekali lagi bahwa proses bisnis dari satu sistem yang sedang berjalan kita gambarkan itu tidak ada yang persis sama, karena setiap organisasi atau setiap kantor itu memiliki prosedur yang berbeda-beda. Tinggal kita gambarkan bagaimana prosedur setiap sistem itu dibagi di setiap organisasi yang berbeda-beda. Seperti tadi yang sudah kita contohkan di proses bisnis atau prosedur pengisian KRS, ini nanti tentu tidak setiap perguruan tinggi akan sama, ya, tidak setiap perguruan tinggi akan sama, sehingga mungkin saja menghasilkan penggambaran flowchart sistem yang berbeda. Jadi, jangan disamakan untuk setiap organisasi atau untuk setiap sistem, jangan disamakan karena masing-masing memiliki prosedur kerja yang berbeda-beda. Ini hanya satu contoh saja. Contoh lain ya, proses bisnis atau prosedur pemesanan atau pembelian. Entitasnya ada customer, kemudian ada counter, dan ada kasir. Ini ada mulai, kemudian customer memesan atau melakukan pembelian makanan. Lalu di bagian counter itu diproses secara manual dengan cara membuat notanya, mungkin ditulis di nota yang sudah, kertas nota yang sudah ada, sehingga nanti menghasilkan dokumen nota
dan lalu diarsip secara alfabet, secara numerik, ya, secara nomor urut nota biasanya. Satu tembusan diserahkan ke customer, lalu nota yang sudah diserahkan ke customer itu lalu dibawa ke bagian kasir. Nanti bagian kasir kemudian mengarsip secara numerik lagi, dan kasir lalu menginput data secara manual. Jadi harusnya ini menginput data secara komputer ya, karena simbolnya. Kalau menginput data secara manual, berarti simbolnya bukan yang ini. Simbolnya input data secara manual itu, kita lihat dulu ya, yang ini. Ya, proses pengetikan offline. Lalu setelah itu, setelah diinput, kemudian nota dikembalikan kepada customer, lalu pesanannya diambil. Selesai. Ya, itu ada beberapa contoh yang saya gambarkan di dalam slide ini atau dalam video ini tentang bagaimana menggambarkan suatu sistem yang berjalan dengan menggunakan flowchart system. Sekali lagi saya tekankan bahwa flowchart system atau penggambaran sistem untuk setiap kantor, meskipun misalnya kasusnya sama, itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena prosedur kerjanya itu berbeda-beda. Paling tidak kita punya gambaran simbol apa yang digunakan dan proses-prosesnya yang dilakukan itu bagaimana. Sekian dulu ya video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.